Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semua adik-adik dalam kondisi yang sehat dan pagi ini sudah siap untuk mengikuti ibadah persekutuan sekolah minggu. Mari adik, kita siapkan hati kita bangkit berdiri. Ayo semuanya, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Siapkan hati kita akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, ku mau datang kepada Engkau Tuhan. Bapa, ku datang kepadamu. Boleh menaikkan pujian dan rasa syukur kami melalui penyembahan kami kepada Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami. Kami rindu setiap hati kami dilawat, dijamah oleh Tuhan, diberikan kesiapan oleh Tuhan, sehingga kami pagi ini boleh beribadah dengan baik kepada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan untuk ibadah kami mulai awal sampai akhirnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Namun Tuhan, sebelum lebih jauh kami masuk di dalam persekutuan kami mohon Tuhan juga mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami semuanya. 1 minggu berlalu Tuhan, bahkan hari ini mungkin hanya perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong ampunilah kami, kuduskanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan pagi ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik silakan duduk dulu. Nah, adik sekalian, puji syukur kepada Tuhan kalau selama 1 minggu ini, kita sudah disertai oleh Tuhan, kita dituntun oleh Tuhan, kita dibimbing oleh Tuhan, sehingga hari ini kita boleh mendapatkan satu kesempatan yang indah
untuk boleh memuji Tuhan secara bersama-sama dengan seluruh teman-teman kita dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Ini merupakan anugerah dan pemeliharaan Tuhan, bukti kasih setia Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Mari adik-adik, kita memiliki satu janji, satu komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau setia, karena Tuhan sudah sangat setia kepada kita. Dan di dalam nama Tuhan, di sanalah kita mendapatkan satu kemenangan di dalam hidup kita. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari dengan sukacita, ya, dengan tepuk tangan kita pujikan pujian ini, ya. Oke, bersama-sama, ya. Dan dalam nama Tuhan Yesus di sana ada jaminan keselamatan yang kekal untuk kita. Mari adik-adik, kakak ajak semuanya untuk bisa mengambil saat teduh. Kita akan berdiri, menaikkan pujian dan menaikkan doa-doa kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu, teman, ya. Mari semuanya mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur. Kembali kami boleh menaikkan pujian dari hati kami, dan saat ini kami boleh berdoa bersama-sama menyerahkan seluruh pergumulan dari setiap pribadi kami masing-masing kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu, kami rindu untuk boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman kami, adik-adik kami, untuk bersekutu di gereja. Namun kondisi dan situasi tidak mengizinkan kami untuk bertemu Tuhan. Tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini mengharuskan kami tinggal di rumah, mengharuskan kami untuk ibadah dari rumah. Namun Tuhan, kami bersyukur walaupun kami beribadah dari rumah, kami semua memiliki semangat, satu tekad untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan. Kami mengingat teman-teman kami, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, mengikuti ibadah ini, Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan teman-teman kami ini, Tuhan. Kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam sekolah mereka, di dalam proses belajar mereka, Tuhan tolong pimpin dan sertai, sehingga mereka semuanya boleh belajar dengan baik, walaupun melalui online dari rumah. Biarlah mereka boleh tetap mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua dari adik kami ini, agar mereka terus diberikan kerinduan untuk menjaga dan mengarahkan anak-anak untuk tetap ibadah, untuk tetap setia mengikuti ibadah persekutuan komisi anak setiap minggunya melalui rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya kesetiaan tetap
menaungi keluarga adik-adik kami ini. Kami berdoa ya Bapak, untuk program-program dari sekolah minggu, Tuhan tolong biarlah program-program yang sudah ada, yang sudah tersusun saat ini, maupun yang akan diprogramkan untuk tahun-tahun ke depan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong setiap para pengurus-pengurus yang ada, guru-guru yang ada, dipersatukan hati, diberikan kebersamaan, sehingga program-program dari Komisi Anak boleh dijalankan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, inilah doa kami. Sekali lagi kami mohon berkat daripada Tuhan untuk setiap adik-adik kami ini yang ada di rumah, diberikan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, hati yang setia untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Nah, silakan duduk adik-adik. Nah, oke, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah bersama-sama berdoa syafaat. Kita rindu Tuhan memberikan urapan dan kekuatan yang baru di dalam setiap hati dan pikiran kita. Mari biarlah setiap hati dan pikiran kita senantiasa didampingi, diurapi oleh kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, pimpinlah aku untuk mengerti firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu sungguh-sungguh berkuasa, dapat mengubah hidup kami, juga dapat menolong membimbing kami semakin mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan, kami serahkan hati pikiran kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh memberkati kami. Terangilah hidup kami Tuhan dengan firman-Mu, dan kami siap untuk belajar semakin mengenal Engkau. Berkati juga Losa Julinda yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menolong, yang mengurapi dengan kuasa-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Nah, pada hari ini cerita firman Tuhan adalah lanjutan dari cerita 2 minggu yang lalu. Ayo, apakah ada di antara kalian yang masih ingat cerita firman Tuhan sekitar 2 minggu yang lalu? Adakah yang ingat atau sudah lupa? Nah, cerita 2 minggu yang lalu tentang Bapak Nuh. Nuh adalah seorang anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan baik, yang taat kepada Tuhan. Dan Tuhan menyuruh dia untuk membuat bahtera yang besar supaya mereka boleh diselamatkan dari air bah yang memenuhi bumi pada masa itu. Pada cerita firman Tuhan hari ini, Rasa Julina mengambilnya di dalam Alkitab, Kitab Kejadian pasal 11 sampai 12. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan tentang panggilan Allah terhadap seorang tokoh yang bernama Abraham. Adakah di antara kalian tidak mengenal, yang belum pernah dengar yang namanya Abraham? Pasti tahu, pasti kenal siapa itu Bapak Abraham. Ada itu pujian, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Ya. Jadi Abraham itu adalah bapak orang beriman. Dengarkanlah cerita tentang Abraham. Siapa itu Abraham? Abraham lahir di kota Ur di Mesopotamia. Namun di masa tuanya ia hidup bersama istrinya bernama Sarah di Haran. Pada suatu hari adik-adik, Allah itu berfirman kepada Bapak Abraham. Ia berkata demikian, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah sekarang pertanyaannya adik-adik, apa perintah Allah yang diberikan kepada Abraham? Yaitu meninggalkan kota dan keluarganya. Lalu janji apa yang diberikan Allah kepada Abraham? Adakah yang tahu? Janji yang pertama adalah untuk menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah berjanji untuk memberkati Abraham. Kemudian yang ketiga, janji untuk membuat Abraham mengerti dan memberkati orang lain. Adik-adik, Alkitab tidak menuliskan bagaimana perasaan Abraham tatkala dia mendengarkan perintah dari Allah itu. Bagaimana perasaannya ketika disuruh untuk meninggalkan tempat lahirnya, disuruh untuk terpisah dengan keluarga besarnya. Namun yang Alkitab ceritakan ialah apa yang hendak dilakukan oleh Bapak Abraham, yaitu dia mentaati Tuhan, dia percaya kepada Allah. Ingat ya, yang dilakukan Abraham adalah dia mentaati Tuhan, dia mempercayai Allah. Dia tidak menolak, saya tidak tahu Tuhan, saya tidak mau terpisah dari keluargaku. Tidak ada kata-kata menolak atau membantah seperti itu. Tetapi dia percaya dan dia mentaati Tuhan.
Ini adalah suatu sikap teladan yang baik. Seringkali kan kalau kita disuruh, kalau kita diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk mentaati Tuhan, seringkali kita tidak mau, mengelak, banyak alasan, tapi dia tidak. Walaupun usia Bapak Abraham 75 tahun ketika Allah memanggil dia, dengan rela hati ia pergi. Abraham dan Sarah istrinya, serta Lot keponakannya, dan hamba-hambanya, dan seluruh perkemahan ternaknya meninggalkan Haran dan pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Akhirnya Abraham dan keluarganya tiba di Kanaan. Kemudian Allah berfirman kepada Abraham sekali lagi. Katanya begini, Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Itu berarti Allah hendak memberikan tanah Kanaan itu kepada anak cucu dan keturunan Abraham. Tetapi adik-adik, bayangkan kekecewaan Abraham ketika ia tiba di tanah Kanaan itu. Ketika dia melihat negeri tersebut, karena negeri yang akan menjadi miliknya dan anak-anak cucunya adalah dipenuhi oleh orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya dan tidak taat kepada Allah Pencipta. Namun hati Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Lalu Abraham beserta rombongan itu sampai di Sikhem, dan mereka membangun mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di Sikhem. Apa tujuan yang melakukannya? Karena Abraham tahu tanah Kanaan adalah milik Allah, dan ia bersyukur dan memuji Allah atas penyertaannya dalam hidup mereka. Setelah itu keluarganya berpindah ke Betel. Dan sekali lagi adik-adik, Abraham harus membongkar kemah tenda berdiam yang mereka angkut, dan di dekat Betel itu mereka tinggal di sana dan membangun mezbah untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi kehidupan Abraham dan istrinya Lot itu hidup berpindah-pindah. Namun yang luar biasa di situ, Allah menyertai kehidupan Abraham dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun. Tuhan kita itu Allah yang setia adik-adik. Dia menyertai anak-anaknya. Dan terkadang kehidupan mereka juga ada kesulitan adik-adik. Ketika tidak cukup makanan di Kanaan, Abraham dan keluarganya harus berpindah di Mesir untuk mendapatkan makanan. Beberapa waktu berlalu mereka harus pindah lagi ke Kanaan. Oleh karena kesulitan makanan pada waktu itu, gembala Abraham dan gembala Lot menjadi bertengkar berebut makanan. Akhirnya Abraham dan Lot harus berpisah. Abraham tinggal di dekat Betel dan Sikhem, sedangkan Lot pindah di dekat Sodom. Menurut kalian adik-adik, apakah sulit bagi Abraham ketika segala sesuatu menjadi sulit dan tidak berjalan dengan baik? Menurut kalian dia merasa sulit enggak? Menurut adik-adik bagaimana? Ayo, menurutmu bagaimana? Menurut Kyoko bagaimana? Menurut Naomi bagaimana? Menurut Dimas bagaimana? Apakah sulit bagi Abraham untuk percaya kepada Allah ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik? Bagaimana menurut Vero? Dan sejujurnya tidak tahu apapun jawaban kalian. Namun adik-adik, di tengah kesulitan apapun, Abraham tetap mempercayai Tuhan.
Demikian juga kita pada akhir-akhir ini kan sulit, masih masa COVID, sekolah juga tidak berjalan seperti biasa, harus pakai masker, harus membatasi diri dengan teman, dengan orang lain. Apalagi kita lihat papa mama kita perekonomian usaha kurang berjalan lancar. Apakah kita masih tetap mempercayai Allah di tengah-tengah kesulitan ini? Nah, kalau Abraham pada waktu itu walaupun sulit, walaupun berat, tetapi ia tetap mempercayai Allah. Dan Tuhan juga terus-menerus menyertai dia untuk melewati masa-masa yang sulit di dalam hidupnya, adik-adik. Demikian juga percayalah kepada Tuhan bahwa dalam masa-masa sulit, dalam pendidikan, dalam sekolah saat ini, melihat usaha papa mama yang tidak lancar hari ini, percayalah bahwa Tuhan juga pasti akan menyertai kita. Tetap berdoalah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Walaupun kalian masih kecil-kecil, doakanlah dirimu, doakanlah papa mamamu supaya mereka tetap percaya pada Tuhan, bahwa Allah tidak meninggalkan orang yang percaya pada Dia. Gimana? Setuju? Oke, seperti Bapak Abraham, dia tetap beriman kepada Tuhan walaupun keadaan begitu sulit. Namun adik-adik, pada suatu malam Allah berfirman kepada Abraham untuk mengingatkan Abraham akan janji Tuhan. Katanya begini, jangan takut, aku melindungimu, kamu akan mendapatkan hadiah besar. Itu kata Tuhan kepada Abraham. Abraham bertanya kepadanya, bagaimana engkau akan menepati janjimu Tuhan dan memberkatiku serta menjadikanku menjadi bangsa yang besar? Aku sudah tua dan belum mempunyai anak. Kemudian Allah memimpin Bapak Abraham untuk keluar dari tendanya. Ia berkata kepada Abraham, lihatlah ke langit dan hitunglah jumlah bintang yang ada, jikalau kamu dapat menghitungnya. Kata Allah, keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Nah adik-adik, adakah di antaramu yang pernah menghitung jumlah bintang di malam hari? Dan Sejulida pernah dulu mencoba menghitung jumlah bintang di langit, tapi tidak pernah bisa. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah bintang di langit. Terlalu banyak. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit banyaknya. Artinya Allah berkata kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai seorang anak dan keturunannya menjadi sangat banyak sekali seperti bintang di langit. Allah berkata bukan hanya keturunan Abraham orang Yahudi, tetapi di dalam hal ini adalah juga semua orang percaya dan taat kepada Allah seperti Abraham. Dan Bapak Abraham percaya kepada Tuhan. Ia sangat percaya dalam hatinya kalau Allah itu tidak pernah ingkar janji. Dia pasti menggenapkan janjinya. Walaupun dia sudah usia tua, tetapi dia percaya bahwa suatu saat dia akan mempunyai seorang anak. Dia akan mempunyai keturunan dan akan memiliki tanah yang dijanjikan Allah menjadi milik mereka, itu tanah Kanaan. Kalau Allah berkata itu, adik-adik, itu pasti terjadi. Apapun yang Allah katakan pasti terjadi. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tuhan pasti menepati apa yang ia perkatakan, ia janjikan kepada anak-anaknya. Abraham juga seperti kamu dan saya. Ia memiliki hati yang berdosa dan perlu diselamatkan oleh Tuhan. Namun ia percaya kepada janji Allah dan kita pun harus demikian. Dan Alkitab mengatakan beberapa waktu lamanya Allah mengutus juru selamat melalui keturunan Abraham. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk membayar utang dosa semua manusia
yang percaya kepada namanya. Dia akan memberikan kepada anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yaitu hati yang baru. Hati yang baru Allah berikan kepada kamu dan saya untuk mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan. Lalu pertanyaannya, siapakah yang mengasihi Allah? Pertanyaannya adik-adik, siapakah yang mengasihi Allah? Ayo kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Buka Yohanes pasal 14 ayat 21. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi dalam firman Tuhan ini kita melihat adik-adik, orang yang memiliki hati yang baru, yaitu mengasihi Allah dan mentaati Allah. Dan orang yang mengasihi Allah itu adalah mereka yang memegang perintah Allah dan melakukan perintah Allah. Bagi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus juga akan dikasihi oleh Bapa di surga. Ini adalah keistimewaan dirimu dan Lause. Ini luar biasa sekali. Kamu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kamu dikasihi oleh Bapa semesta alam. Bapa yang menciptakan seluruh dunia ini, isi dunia ini. Itulah pribadi yang mengasihimu, sangat kuat, sangat ajaib, sangat hebat, sangat perkasa. Di adik-adik dikasihi Tuhan, bersyukurlah karena kita ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Oleh sebab itu, hati yang baru diberikan oleh Tuhan untuk kita, supaya kita boleh mengasihi Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatan, segenap jiwa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Yuk mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Ayo kita bersama-sama berdoa. Kita bersyukur karena kita dikasihi oleh Tuhan. Juga doakanlah dirimu supaya Tuhan menolongmu untuk boleh mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, Engkau memperlihatkan kepada kami teladan iman, yaitu Bapak Abraham. Engkau memanggil dia menuju tanah perjanjian, dan dia berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Namun yang luar biasa Tuhan, ia tetap mempercayai Engkau dan tetap taat kepada Engkau. Ajarilah kami juga Bapa, di tengah-tengah dunia ini ada banyak sekali pergumulan, kesulitan-kesulitan kami hadapi, khusus di tengah pandemi ini. Tolonglah kami untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan juga mentaati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa Engkau mengasihi dan menyayangi kami. Terima kasih karena Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berikanlah kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mentaati firman Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadat kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, ibadat kita hari ini selesai. Adik-adik jangan lupa setelah ini kita akan masuk di dalam link. Kita akan coba bertemu lewat Zoom.